Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Erli Nurul Hidayah. Saya dari PKBM Mubarak sebagai tutor geografi paket C. Di kesempatan pertama kali ini kita akan membahas mengenal geografi untuk kehidupan. Tepatnya itu adalah materi di modul 1. Apa saja lingkup di materi modul 1? Mari kita bahas selanjutnya. Terdapat 3 unit. Yang pertama adalah kenali lingkungan sekitar, yang kedua hidup bergantung pada alam, yang ketiga menjelajah ruang. Langsung saja kita ke unit 1 mengenai kenali lingkungan sekitar. Nah, apa saja yang akan dibahas di unit 1 tentang kenali lingkungan sekitar? Yang pertama ada ruang lingkup geografi, objek studi geografi, prinsip geografi, konsep geografi, dan pendekatan geografi. Yang pertama, ruang lingkup geografi. Jadi yang akan dibahas dalam ruang lingkup geografi ini adalah mengenai pengertian dari geografi itu sendiri. Geografi berasal dari bahasa Yunani. Secara harfiah atau secara etimologi berasal dari 2 kata, yaitu geos dan graphein. Geos artinya bumi dan graphein artinya gambaran atau tulisan. Jadi jika diartikan secara harfiah atau per kata, geografi itu adalah tulisan tentang bumi. Ada juga yang mengartikan geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Kemudian selanjutnya objek studi geografi. Jadi yang akan dibahas dalam objek studi geografi, yang pertama adalah atmosfer, yang kedua geosfer, hidrosfer, dan biosfer. Atmosfer itu adalah udara yang menyelimuti bumi. Jadi di dalam atmosfer ini yang akan dibahas dalam geografi itu seperti gejala-gejala alam yang terjadi di udara. Misalnya hujan, badai, petir, ataupun pesawat terbang yang sedang terbang di angkasa, di udara, itu termasuk dalam lingkup atmosfer. Yang kedua adalah geosfer. Geosfer itu sendiri adalah lapisan bumi. Pada dasarnya lapisan bumi itu ada 3. Yang pertama kerak atau kulit bumi, yang kedua mantel bumi, dan yang ketiga ada inti bumi. Selain lapisan bumi, yang dibahas atau yang dikaji dalam geosfer itu juga termasuk proses tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen itu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi, sedangkan tenaga eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Next, selanjutnya ada hidrosfer. Yang dikaji dalam hidrosfer ini meliputi lapisan lapisan air yang ada di permukaan bumi seperti daur hidrologis, perairan laut maupun perairan darat. Yang terakhir ada biosfer, yaitu seluruh makhluk hidup, mulai dari asal muasal terbentuknya kehidupan di bumi, penyebaran flora, fauna maupun manusianya, serta interaksi makhluk hidup dengan alam. Itu tadi yang termasuk dalam objek studi geografi. Baik, selanjutnya adalah prinsip geografi. Prinsip geografi. Yang pertama ada prinsip distribusi, yang kedua prinsip interrelasi, yang ketiga prinsip deskripsi, dan yang terakhir adalah prinsip korologi. Yang pertama ada prinsip distribusi, meliputi persebaran fenomena geografi. Adapun persebaran yang dimaksud seperti misalnya persebaran flora dan fauna, persebaran bentang alam maupun persebaran manusia. Yang kedua adalah interrelasi. Prinsip interrelasi ini membicarakan tentang keterkaitan antara manusia dengan alam. Jadi hubungannya manusia dengan alam itu bagaimana? Itu masuk ke prinsip interrelasi. Yang ketiga deskripsi, berisi tentang penjelasan dari fenomena-fenomena yang ada di permukaan bumi. Penjelasan ini bisa diwujudkan dalam misalnya bentuk tulisan ataupun kata-kata, kemudian bisa juga disertai dengan grafik, gambar, peta, ataupun lain sebagainya. Yang terakhir adalah prinsip korologi, kondisi suatu wilayah. Nah, prinsip korologi ini menggabungkan ketiga prinsip sebelumnya, yaitu prinsip distribusi, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Jadi ketika mengkaji suatu permasalahan,
itu ketiga prinsip seperti distribusi, interrelasi, dan deskripsi itu dijadikan satu atau digabungkan menjadi satu. Selanjutnya konsep geografi. Konsep geografi di sini ada 8 konsep yang saya masukkan. Yang pertama ada konsep regional atau wilayah. Ini berarti membicarakan tentang perbedaan suatu wilayah. Yang pasti suatu wilayah satu dengan wilayah yang lain akan berbeda. Nah, ini masuk ke konsep regional atau konsep wilayah. Yang kedua konsep lokasi. Lokasi ini berbicara tentang tempat, suatu tempat. Yang ketiga adalah jarak. Jarak ya berkaitan dengan jarak antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Yang ketiga ada keterjangkauan. Keterjangkauan ini bisa seperti medan suatu wilayah, ataupun bisa juga komunikasi di suatu wilayah itu. Selanjutnya adalah keterjangkauan. Keterjangkauan ini bisa mencakup seperti medan suatu wilayah, kemudian juga sarana transportasi suatu wilayah, dan juga komunikasi di suatu wilayah itu bagaimana. Yang selanjutnya adalah interaksi keruangan. Setiap perbedaan wilayah itu pasti akan mengakibatkan adanya interaksi keruangan. Suatu ruang atau suatu tempat satu pasti akan membutuhkan tempat yang lain untuk melangsungkan kehidupan. Seperti itu. Yang selanjutnya ada diferensial areal atau perbedaan wilayah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa perbedaan itu muncul karena kondisi suatu wilayah yang satu dengan kondisi suatu wilayah yang lain tidak sama. Selanjutnya ada konsep perubahan. Bisa mencakup konsep perubahan waktu misalnya. Semisal saya kasihkan contoh kondisi di Banyuwangi saat ini di tahun 2020 itu pasti akan berbeda dengan di tahun 1945 misalnya. Nah, konsep itu yang ditelaah dalam konsep perubahan ini. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi ini berkaitan dengan bentuk lahan. Itu tadi adalah konsep geografi. Selanjutnya kita kembali ke pendekatan geografi. Pendekatan geografi di sini ada 5 pendekatan. Yang pertama ada pendekatan keruangan. Ini memperhatikan faktor letak, distribusi atau persebaran, interrelasi, serta interaksinya. Yang kedua ada pendekatan regional atau wilayah. Ini mendekati suatu gejala atau suatu masalah regional, wilayah tempat gejala atau masalah tersebut tersebar. Yang ketiga ada pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi ini mengungkapkan masalah hubungan penyebaran dan aktivitas manusia dengan lingkungan alamnya. Yang keempat ada pendekatan historis, mengkaji dinamika dan perkembangan atau gejala geografi di daerah atau wilayah tertentu. Yang terakhir ada pendekatan sistem, di mana pendekatan sistem dapat diterapkan pada berbagai gejala yang terjadi di alam, baik secara fisik maupun secara sosial. Itu tadi pembahasan mengenai pendekatan geografi. Nah, dengan berakhirnya pembahasan pendekatan geografi, artinya unit 1 sudah kita lewati. Selanjutnya kita kembali ke unit pembelajaran. Langsung kita bahas mengenai hidup bergantung pada alam. Di unit 2 ini ada 2 sub unit yang akan kita bahas. Yang pertama, alam menyediakan kebutuhan. Yang kedua, manusia memanfaatkan alam. Seperti yang kita tahu, manusia itu tidak akan pernah bisa jauh dengan alam, karena tempat tinggal atau tempat berlangsungnya kehidupan manusia itu pasti di alam. Di subunit yang pertama, alam menyediakan kebutuhan. Apa yang disediakan oleh alam untuk manusia dalam biografi itu disebut sumber daya alam. Semisal sumber daya alam itu contohnya, misalnya ada sumber daya alam yang tersedia, seperti air, udara, matahari yang langsung bisa kita gunakan. Kemudian ada juga sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Selanjutnya, bagaimana manusia memanfaatkan alam? Ada 3 cara. Yang pertama, pemanfaatan secara langsung. Pemanfaatan secara langsung ini berarti manusia itu langsung menggunakan sumber daya alam itu secara langsung tanpa diolah. Seperti contoh, kita bernafas dengan udara. Udara langsung masuk ke tubuh kita tanpa diolah. Kemudian juga semisal
ketika mencuci baju, ketika menjemur baju atau menjemur pakaian, kita memanfaatkan sinar matahari yang langsung tersinar dari matahari tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, itu pemanfaatan secara langsung. Selanjutnya ada pemanfaatan secara tidak langsung. Ini berarti ketika kita menggunakan suatu yang dari alam itu diolah terlebih dahulu. Seperti misalnya air terjun yang dimanfaatkan untuk membuat kincir angin sehingga akan menghasilkan listrik. Itu bisa termasuk ke pemanfaatan yang secara tidak langsung. Yang ketiga ada pemanfaatan yang diolah untuk meningkatkan nilai ekonomis. Sebetulnya tanpa diolah pun alam itu pasti sudah berguna. Tetapi ketika diolah secara ekonomis, diolah lagi, itu pasti akan menumbuhkan nilai guna dari sesuatu yang berasal dari alam itu. Saya kasih contoh misalnya bambu. Bambu ketika tidak diolah apapun bisa jadi kayu misalnya. Tetapi kalau dibuat semisal untuk kerajinan bisa besek atau yang lain sebagainya, itu pasti nilai gunanya akan lebih tinggi. Nah, itu berarti nilai ekonomisnya juga lebih tinggi daripada tidak diolah. Itu tadi pembahasan dari unit 2. Nah, untuk pembahasan unit 3 itu adalah mengenai menjelajah ruang. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita sudahi sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.